Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas UAS kami, yaitu dengan mata kuliah pengelolaan program PLS. Di kelompok 2 terdiri dari Aulia Faska, Dian Sukma Fitriani, dan Fani Nanda. Kami di sini akan menjelaskan tentang mengelola proyek dalam mengatur sumber daya manusia, pengembangan dan pelatihan, bagian 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Faska. Baik, yaitu A. Pertanyaan, bukti, dan keputusan. Bab ini mendorong untuk memeriksa dari sejumlah sudut pandang yang berbeda apakah ada bukti bahwa proyek tersebut kemungkinan akan berhasil. Fokusnya adalah pada pertanyaan, apakah proyek itu layak untuk dilakukan. Dalam memeriksa dari jumlah sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ke-1, apakah proyek ini memenuhi kebutuhan? Dalam manajemen SDM, pelatihan dan pengembangan, kami berkepentingan untuk memastikan bahwa kami memiliki pendekatan yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Itu harus dipastikan dulu dalam manajemen SDM, sumber daya manusia, dalam melakukan pelatihan dan pengembangan. Dan ada beberapa hal yang harus diketahui, diantaranya adalah mengantisipasi kebutuhan. Dunia di sekitar kita terus berubah, dan kebutuhan baru muncul, perubahan di lingkungan kita. Beberapa kebutuhan baru mungkin ada di tangan kita sendiri, organisasi, tetapi yang lain akan berada di komunitas yang kami layani. Yang kedua adalah mengenali kebutuhan. Suatu kebutuhan diakui ketika ada bukti bahwa ada masalah, itu harus diatasi. Jadi setiap mengenali kebutuhan, kita harus bisa mengatasi masalah yang harus diatasi. Bukti mungkin termasuk data yang ada dari keduanya, di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga adalah menjelaskan kebutuhan. Sebelum apapun dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, terus dijelaskan dalam yang memungkinkan semua orang untuk memahami masalahnya. Apakah membantu untuk mencapai organisasi tujuan? Jika sebuah proyek berhasil, itu akan mencapai tujuan sendiri dan juga cocok dengan rencana strategis organisasi. Tiga, apakah kita mempertimbangkan semua pilihan? Ketika kami bertanya apakah proyek itu akan berhasil atau tidak, kami sering menemukan bahwa opsi yang sebelumnya tidak dipertimbangkan muncul. Ketika mungkin menyadari bahwa ada cara lain untuk mencapai hasil yang sama. Dalam kita melakukan sebuah proyek, kita harus bisa mempertimbangkan proyek itu berhasil atau tidak. Dalam menentukan dan menemukan sebuah cara untuk bisa mencapai hasil yang sama. Apakah proyek ini layak? Jika sebuah proyek besar atau inovatif, ada mungkin melakukan studi kelayakan sebelum memulai pekerjaan, perencanaan, dan implementasi yang terperinci. Kita harus bisa melakukan studi kelayakan dulu dalam memulai pekerjaan, perencanaan, dan implementasi yang terinci. Dan itu pun harus dipertimbangkan. Apakah proyek dapat mencapai yang dimaksudkan? Nilai-nilai keuangan teknis, ekologis. Masalah utama yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan adalah nilai-nilai keuangan teknis, ekologi, sosial, manajemen sumber daya manusia. Lima, harus kita lakukan studi pilot jika proyek yang diusulkan dalam skala besar atau jika biaya yang besar diantisipasi. Seringkali merupakan ide yang baik untuk menguji
ide-ide tersebut dalam studi percontohan. Itu pun harus kita melakukan studi kelayakan dulu dalam skala besar dalam menguji ide-ide tersebut dan harus diantisipasi dulu dalam studi percontohan. 6. Apakah manfaatnya bernilai biaya? Setiap proyek melibatkan transformasi input mau menjadi output. Pekerjaan tim, proyek, bahan-bahan, dan sumber daya lain yang mereka gunakan dan energi yang mereka masukkan ke dalam proyek berkontribusi untuk transformasi yang merupakan hasil keseluruhan proyek. Nah, saya Dirian Sukma Fitriani akan menjelaskan tentang mengidentifikasi proyek. Untuk mendefinisikan proyek sebagai dokumen tertulis, ini mungkin disebut kerangka acuan, dokumen definisi proyek atau ringan proyek. Tujuan dari ringkasan proyek atau dokumen serupa adalah untuk merinci dengan tepat apa yang dimaksudkan untuk menghasilkan proyek dan sumber daya serta kendala yang harus dicapai. Dokumen ini hampir selalu ditandatangani oleh sponsor proyek, orang yang menandatangani proyek atau yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang didefinisikan. Proses menyusun dapat membantu untuk mengklarifikasi apapun yang sebelumnya tidak sepenuhnya dibahas dan sering menunjukkan bahwa ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum dapat diselesaikan. Yang pertama yaitu ada pekerjaan dengan sponsor. Sponsor adalah orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk pendanaan dan yang akan mengatakan apakah proyek telah berhasil atau belum dalam mencapai tujuannya. Field and Keller 1998 mengusulkan sejumlah alasan mengapa penghubung sangat penting untuk membangun rasa saling percaya dan iklim kerjasama, untuk bertukar informasi teknis, untuk melaporkan kemajuan kepada klien, untuk mengontrol perubahan sambil memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan persyaratan klien semaksimal mungkin dalam batasan waktu dan anggaran, untuk membuat persiapan bersama untuk menguji penerimaan, untuk memastikan bahwa klien dapat menggunakan hasil proyek sesuai direncanakan, untuk mempersiapkan transisi ke operasi normal. Kedua, ada pekerjaan dengan pemangku kepentingan. Mereka yang mengelola proyek biasanya tertarik untuk mencoba mendapatkan dukungan sebanyak mungkin untuk proyek sehingga para pemangku kepentingan membantu kemajuan proyek atau setidaknya agar mereka tidak menunda atau mengganggu jadwal. Idealnya, para pemangku kepentingan memberikan dukungan verbal mereka selama proyek dan untuk menyatakan kepuasan dengan hasilnya. Karena semua pemangku kepentingan akan memiliki harapan dan ketakutan mereka sendiri terkait dengan proyek, tidak mudah untuk mendapatkan dukungan penuh. Ketiga, ada menciptakan ringkasan proyek. Mendefinisikan proyek dalam dokumen yang disebut kerangka acuan atau dokumen definisi proyek biasanya memasukkan bagian yang merupakan ringkasan proyek yang terperinci. Ringkasan proyek adalah catatan penting dari apa yang telah disepakati dengan mereka yang bertanggung jawab untuk mendanai proyek, dan itu akan menjadi dokumen yang harus kembalikan jika ada perselisihan tentang apa yang telah dicapai setelah proyek berada pada tahap akhir. Ringkasan proyek pada dasarnya adalah catatan kesepakatan tentang keprihatinan utama proyek. Biasanya merupakan tanggung jawab orang yang mengelola proyek untuk menyusun setelah berkonsultasi dengan sponsor dan pemangku kepentingan utama, menggambarkan 3 definisi proyek dalam bidang utamanya. Yang A, hasil yang diharapkan dari proyek, dimensi kualitas. Yang B, sumber daya yang akan diinvestasikan untuk mencapai hasil, dimensi anggaran. Yang C, waktu yang akan diambil untuk menyelesaikan proyek, dimensi waktu. Yang keempat, ada struktur ringkasan proyek. Karena ringkasan proyek harus jelas dan singkat, biasanya termasuk judul dan daftar. Ini adalah catatan ringkasan perjanjian yang menjadi dasar proyek. Dalam proyek yang kompleks mungkin ada dokumen sebelumnya yang menguraikan keputusan awal. Ringkasan proyek akan menunjukkan beberapa masalah penjadwalan dalam proyek. Tanggal penyelesaian akan didefinisikan bersama dengan hasil utama dan kapan mereka akan diserahkan. Sebagian besar proyek juga menyetujui jadwal untuk meninjau kemajuan, baik bulanan atau triwulan, tergantung pada lama proyek.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pani. Selanjutnya yaitu mengelola resiko. Nah, kejadian jarang terjadi dalam cara yang kita harapkan. Jadi, akan selalu ada risiko yang terkait dengan proyek. Sebagai proyek berlangsung di lingkungan yang lebih luas, namun ada risiko yang biasanya terkait dengan pekerjaan sehari-hari. Ada juga risiko proyek yang ada hanya karena proyek itu ada. Misalnya, risiko itu proyek tidak akan mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam bab ini kita mempertimbangkan bagaimana caranya mengidentifikasi bidang-bidang resiko dan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan yang akan terjadi pada proyek tersebut. Selanjutnya yaitu resiko dan perencanaan kontingensi. Resiko adalah peluang bahwa sesuatu akan terjadi yang akan merusak proyek. Misalnya, jika tidak akan bisa mulai bekerja sampai pasokan penting telah dikirimkan. Nah, pendekatan manajemen risiko membutuhkan cara berpikir yang berbeda dengan kami, pendekatan normal sehari-hari. Ini mungkin agak terlihat negatif dan sedikit mengecewakan, karena itu mengharuskan kita untuk memikirkan semua hal yang bisa salah daripada berpikir secara positif tentang bagaimana kelihatannya jika semua mengalir sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu resiko internal dan eksternal terhadap suatu proyek. Manajer sumber daya manusia yang perannya mengimplementasikan dan memantau kinerja standar mengkhawatirkan sejumlah keluhan itu telah diterima tentang kualitas pembersihan. Ia juga membuat proyek untuk mengembangkan sistem pemantauan kualitas dan mengidentifikasi beberapa standar indikator dan indikator kinerja dengan mewawancarai manajer lain atau pemimpin tim di setiap bidang organisasi yang berbeda. Ada resiko itu spesifikasi pembersihan tidak akan dikembangkan untuk mencerminkan semua persyaratan yang diperlukan karena belum sepenuhnya diidentifikasi. Sedangkan resiko eksternal lain mungkin beberapa standar yang terkait dengan kebersihan mungkin ditetapkan terkait dengan undang-undang yang mengatur kondisi tempat kerja untuk para karyawannya. Selanjutnya yaitu siapkan mengelola resiko. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko. Mengidentifikasi bahaya yang kemungkinan akan mempengaruhi proyeksi tersebut. Yang kedua, penilaian dampak. Dengan cara mengevaluasi resiko untuk menilai kisaran kemungkinan hasil dalam kaitannya dengan proyek dan dampak potensial masing-masing proyek tersebut. Mengembangkan rencana. Dengan adanya mengembangkan rencana sebagai cadangan untuk mengurangi dampak yang paling besar kemungkinan resiko dan untuk memastikan bahwa rencana ini dilaksanakan ketika memang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa resiko tetap ditunjau sesuai dengan rencana dan dikembangkan untuk memenuhi setiap perubahan dalam jenis ataupun probabilitas dampak negatif yang akan terjadi. Nah, selanjutnya yaitu ada penilaian risiko dan analisis dampak. Penilaian risiko lebih jauh daripada mengidentifikasi risiko potensial. Untuk menilai risiko, perlu memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu risiko itu akan terjadi. Lalu dianalisislah dampak-dampak, kemudian dibangun berdasarkan penilaian tersebut, penilaian risiko yang tadi sudah dinilai, dengan mempertimbangkan seberapa besar kerusakan yang mungkin disebabkan oleh proyek jika suatu resiko muncul. Yang terakhir yaitu strategi untuk berhubungan dengan resiko. Di sini ada 4 strategi. Ada 5. Mohon maaf. Yang pertama yaitu menghindari resiko itu terjadi. Yang kedua, mengurangi resiko yang akan terjadi. Yang ketiga, melindungi resiko yang akan terjadi. Yang keempat, mengelola resiko itu agar tidak terjadi ataupun akan ada rencana selanjutnya. Yang terakhir yaitu mentransfer resiko. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.